Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membuka materi yaitu judulnya Hanya Memerah ASI atau sering dikatakan dengan eksklusif pumping. Mungkinkah seorang ibu bisa bertahan lama dalam menyusui bayinya? Nah, di sini artinya concernnya kalau misalnya seorang ibu yang hanya memerah ASI tanpa menyusui langsung pada bayinya, mungkinkah ini bisa bertahan lama? Ini menjadi concern atau pembahasan kita. Nah, sebelum bahasnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami sarankan jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. ASI itu sebagaimana kita ketahui merupakan nutrisi yang terbaik pada bayi kita. Memberi ASI itu dengan dua cara. Yang pertama adalah direct breastfeeding atau menyusui bayi secara langsung. Yang kedua memberi ASI dengan metode ASI perah. Jadi ibu memerah ASI lalu ASI perahnya diberikan ke bayinya. Jadi dua hal ini merupakan metode dalam memberikan ASI pada bayi kita. Ternyata tidak semua ibu seberuntung ibu-ibu pada umumnya yang bisa menyusui langsung bayinya. Ada kalanya di mana kondisi tertentu bayi tidak bisa melekat erat atau pelekatan yang bagus pada payudara, misalnya karena gangguan kesehatan atau apalah yang membuat si bayi tidak bisa langsung netek pada ibunya. Dengan memberikan ASI, metode ASI perah tadi, mungkinkah dapat bertahan lama? Jadi ini merupakan mungkin banyak pertanyaan orang tua, terutama ibu-ibu. Nah, kira-kira mungkin nggak sih saya itu hanya merah ASI bisa bertahan lama? Pikiran seperti ini tentu didasarkan oleh banyak pertimbangan. Menyusui bayi aja sudah merupakan suatu pekerjaan yang harus concern terus-menerus, apalagi dengan memerah ASI. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Beban pikiran para ibu-ibu yang memerah ASI itu bertambah berat, di mana mereka itu concern hanya pada bagaimana mereka harus mendapatkan ASI yang banyak. Bagaimana mereka kalau misalnya setiap memerah ASInya bisa melimpah. Apalagi misalnya kurangnya dukungan dari sekitar, apalagi kurangnya dukungan dari tenaga kesehatan. Nah, ini akan membuat seorang ibu pikirannya, semangatnya akan down. Misalnya nih, seringkali bentuk ketidakadaan dukungan tadi, misalnya, itu kan ide yang buruk itu, hanya merah ASI. Nggak mungkin, tidak akan berhasil. Atau misalnya, sekarang kan bisa, tapi lama-lama nggak akan bisa juga. Nah, ini semua akan membuat semangat ibu tadi akan ciut. Walaupun sebenarnya banyak informasi yang misalnya ibu baca, tapi jika ada orang yang mengatakan hal-hal yang demikian, itu akan cepat membuat pikiran ibu akan terganggu. Untuk itu, seorang ibu yang merasa bahwa dia harus memerah ASI saja, itu tidak perlu merasa punya beban, merasa bersalah. Karena apa? Dengan salah satu cara itu memerah ASI, itu sebenarnya cara ibu untuk memberikan yang terbaik bagi buah hatinya daripada memberikan susu formula, kan gitu. Walaupun sebenarnya yang lebih bagus lagi adalah menyusui langsung bayi kita. Tapi jika misalnya tidak bisa atau misalnya ada kondisi tertentu yang mengharuskan ibu hanya memerah ASI saja, maka itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan ibu memberikan susu formula pada bayi Anda. Untuk itu, tidak perlu merasa bersalah. Sekarang kita bahas tentang lebih dalam lagi. Kalau misalnya ibu memutuskan, aku berusaha untuk memberikan ASI pada bayi saya, yaitu dengan cara memerah ASI. Seberapa sering dan kapan saya harus memerah ASI? Ini semua kita harus jawab berdasarkan adalah kenyamanan seorang ibu yang memerah ASI. Kenyamanan ini disamping oleh pikiran atau misalnya dari fisik seorang ibu, tentu juga dibantu dengan jenis pompa tertentu. Walaupun sebenarnya ini merupakan sesuatu yang relatif, tapi
pompa ini sedikit banyak akan membantu ibu merasa nyaman. Misalnya, kalau bisa sambil bekerja, ibu bisa memerah ASI-nya. Ada yang mengatakan dengan double pump elektrik, ibu bisa mengatur kecepatan atau juga tekanan. Dan ibu juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain tanpa hanya fokus untuk memerah ASI-nya. Jadi, ibu coba deh pilih yang nyaman, yang paling cocok dengan ibu. Di samping cocok dengan kenyamanan, di samping cocok dengan kesimpelan untuk membawa pompanya, juga harus cocok dengan budget kita. Berapa kali ibu harus memerah ASI? Prinsipnya tidak ada berapa kalinya. Ya, semuanya ini disesuaikan dengan berapa kali bayi menyusu. Pada bayi-bayi baru lahir tentunya menyusunya lebih sering, bisa setiap 2 jam, bisa setiap 3 jam, bahkan lebih cepat. Disesuaikanlah dengan kebutuhan si bayinya. Misalnya nih, pada bayi baru lahir kan idealnya sih antara 2-3 jam sekali, artinya 8 kali per hari. Ya oke, kita cocokkan. Berarti kita harus memerah ASInya 8 kali per hari, itu tiap 2-3 jam. Tapi jangan lupa, memerah ASI itu bukan hanya di siang hari, tapi usahakan juga di malam hari, minimal 2 kali, terutama 1 kali pada dini hari. Kenapa demikian? Karena pada saat dini hari ini antara jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 itu hormon prolaktin ibu sangat banyak diproduksi. Prinsipnya adalah semakin sering payudara dikosongkan, dalam artian semakin sering ibu memerah ASInya, maka produksi ASInya juga akan semakin banyak. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama dalam satu sesi ibu harus memerah ASInya? Ya, berapa lama memerah ASInya? Apakah 5 menit cukup atau harus berjam-jam? Sebenarnya dalam literatur dikatakan cukup sampai kurang lebih 20 menit. Karena terlalu lama juga tidak akan efektif. Itu akan membuat ibu merasa trauma, sakit, dan juga merasa jengkel kok tidak banyak produksi ASInya. Setidaknya ibu merah ASI lah minimal 15 menit. Ini juga penting untuk sarana stimulasi pada payudara ibu. Kalau misalnya ibu 15 menit sudah selesai memerahnya, ibu merasa sudah kosong, coba lanjutkan 5 menit kemudian. Setelah ASI tidak keluar, nah ini akan meningkatkan produksi hormon prolaktinnya. Berikutnya adalah setting pompa ASI. Nah, setting ini penting sekali. Prinsipnya jangan langsung kuat hisapan atau tekanan dari pompanya. Karena ibu mungkin saja berpikiran kalau semakin tinggi tekanannya maka akan semakin banyak produksi ASI yang keluar. Tidak demikian. Bisa saja ibu akan langsung merasa nyeri. Nah, nyeri ini akan membuat produksi ASInya mampet. Bisa saja tekanan yang kuat ini akan menyumbat saluran-saluran ASI yang akan membuat produksi ASInya mampet. Prinsipnya adalah carilah settingan dari pompa ASInya yang ibu bisa nyaman. Settingan ini akan berguna untuk menyalurkan ASI dari kelenjar ASI ke dalam tempat penampungan tadi. Hindari nyeri pada saat memerah ASI. Coba settingannya itu dengan minimum dulu. Kalau misalnya settingannya bisa dengan minimum produksi ASInya banyak, berarti cukup dengan settingan minimum. Kalau misalnya Anda merasa ada sumbatan atau mastitis, boleh settingannya diperkuat. Tapi untuk kebiasaan sehari-hari, usahakan settingannya minimum saja. Jangan langsung pada tekanan yang kuat. Apabila sudah ada ASI perahnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memberikan ASI perah ini? Banyak mengatakan berikan saja, tohnya ibu kan sudah merah ASI eksklusif. Sebenarnya disarankan berilah, jangan memakai dot, ya bisa pakai pipet, sendok, cup feeding, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menghindari dot ini? Yang pertama adalah menghindari overfeeding. Dimana kalau pakai dot, itu kalau dibalik saja, maka ASI perah tadi akan mengikuti gerakan gravitasi sehingga akan menyebabkan bayi mendapatkan ASI yang berlebihan.
namanya overfeeding. Bayi tidak mengenyut atau tidak menghisap yang kuat, tapi aliran ASINya terus mengucur sehingga akan mengakibatkan si bayi mendapatkan ASI yang berlebihan, ya, overfeeding. Yang kedua, kalau misalnya ibu menyadari, saya tidak kuat nih hanya eksklusif pumping. Saya ingin bagaimana saya kembali untuk menyusui bayi saya. Dinamakan dengan relaktasi. Nah, relaktasi ini akan lebih mudah apabila si bayi tidak mengenal DOT. Jadi dua alasan ini yang membuat si ibu tidak disarankan memberikan ASI PRA dengan pakai DOT. Nah, yang berikutnya adalah hati-hati memanaskan ASI PRA secukupnya saja, karena sebenarnya ASI PRA yang tidak terlalu hangat juga kadang-kadang disukai oleh bayi. Yang dingin atau yang biasa pun kadang-kadang si bayi suka. Jangan memanaskan dengan memakai microwave, karena nanti lemaknya terlalu menggumpal, terpisah, atau nanti dia proses pencampurannya tidak maksimal. Yang berikutnya, bagaimana cara pemberiannya? Berikanlah on demand, artinya sesuai dengan permintaan si bayi. Tapi permintaan si bayi ini sudah bisa kita prediksi. Oh, kira-kira biasanya bayi saya itu habisnya sekali minum 80 cc, maka kita juga akan membungkusnya atau menempatkan ASI PRA-nya dalam kantong-kantong yang kecil, sehingga nanti tidak membuang kalau sisa. Problem utama dari seorang ibu yang memutuskan eksklusif pumping adalah bagaimana cara meningkatkan produksi ASI. Kenapa demikian? Karena ibu pasti khawatir karena produksi ASI yang perlahan-lahan menurun. Prinsip untuk meningkatkan produksi ASI ini hampir sama seperti DBF, ya, atau menyusui langsung, yaitu pengosongan payudara yang efektif. Seberapa sering ibu merah ASI dan seberapa lama ibu memerah ASINya. Tidak ada makanan khusus yang dapat secara langsung meningkatkan produksi ASI ibu, dan tidak ada larangan makanan tertentu apabila ibu memutuskan untuk eksklusif pumping. Yang berikutnya, memerah ASI itu dengan senyaman mungkin, dengan banyak faktor pendukung. Misalnya nih, ada suara si bayi, ada video call sama si bayi gitu ya, melihat si bayi itu dengan menangis atau tersenyum, itu akan menjadi booster ASI yang paling bagus. Hindari stres, karena 90% kegagalan seorang ibu yang hanya memerah ASI adalah karena faktor psikologis. Artinya, ibu harus membuat mindset dalam hati ibu, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Karena apa yang kita rasakan itu adalah timbul dari apa yang kita pikirkan. Itu Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan tentang mungkinkah seorang ibu yang hanya eksklusif pumping bisa bertahan lama. Intinya kita berusaha memberikan yang terbaik pada bayi kita. Kalau misalnya bisa, kita langsung menyusui si bayi. Tapi kalau nggak bisa, lantas bagaimana? Tidak lantas kita memberikan susu formula, tapi kita ingin memberikan ASI dengan cara misalnya memerasi. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!